Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Grobogan, yang kami hormati Kepala OPD dan instansi vertikal di Kabupaten Grobogan, yang kami hormati Kepala Bagian Hukum Setda Grobogan, yang kami hormati Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Grobogan, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan, serta pimpinan perusahaan di Kabupaten Grobogan, yang kami hormati Camat beserta kelompok kerja pembina Kampung KB tingkat kecamatan, yang kami hormati Koordinator Penyuluh KB se-Kabupaten Grobogan, serta seluruh undangan yang berbahagia. Acara sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang pengembangan Kampung KB Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021, dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars KB. Janganlah diragukan lagi.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan oleh Kepala DP 3AKB Kabupaten Grobogan kepada Ibu Indarti Ningsih, Esos MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Haryokusumo MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD dan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Grobogan, Bapak Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan, dan yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan serta pimpinan perusahaan di Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Camat beserta dengan kelompok kerja pembina Kampung Keluarga Berencana di tingkat kecamatan se-Kabupaten Grobogan, dan yang kami hormati juga rekan-rekan kami yang ada di sebagai koordinator penyuluh KB di Kecamatan se-Kabupaten Grobogan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur selalu kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita masih dikaruniai sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua hadirin pada pertemuan yang dilaksanakan secara virtual pada pagi hari ini. Bapak Ibu, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan dilakukan melalui pengembangan kampung keluarga berkualitas. Untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas tersebut, perlu dilakukan sinergitas sektor antar program oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan, instansi terkait serta para pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pengelolaan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Grobogan pada hari ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Kegiatan sosialisasi pada hari ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam mengimplementasikan proyek perubahan sinergitas pengembangan kampung KB atau kampung keluarga berkualitas melalui Gardu Pokja atau Gerakan Terpadu Kelompok Kerja. Untuk itu kami laporkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pada hari ini sebagai berikut. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang program kampung keluarga berkualitas. Kedua, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas melalui Gerakan Terpadu Kelompok Kerja atau Gardu Pokja. Ketiga, terbangunnya sinergitas lintas sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan kampung keluarga berkualitas. Yang keempat, terbangunnya pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang program pengembangan kampung keluarga berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Waktu dan tempat. Pelaksanaan kegiatan hari ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021 dengan waktu jam 9 sampai dengan selesai. Dengan cara atau metode virtual meeting dengan aplikasi Zoom. Adapun peserta dalam pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 90 orang. Hingga saat ini sudah hadir 66 orang. Materi dan narasumber dalam pertemuan ini adalah Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian kami sampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, mengikuti atau berpartisipasi aktif, serta kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan pertemuan pada hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Grobogan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, sekaligus pembukaan secara resmi acara sosialisasi Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Teguh Haryokusumo, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu Indarti beserta seluruh jajarannya, seluruh OPD, dan seluruh peserta kegiatan yang mengikuti sosialisasi Perbub nomor 41 tahun 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membacakan sambutan Ibu Bupati Grobogan dalam rangka sosialisasi Perbub. Mudah-mudahan apa yang menjadi bagian dari penyampaian untuk peserta sosialisasi semua dan kegiatan sosialisasi Perbub ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Izinkan saya membacakan, nggih. Bupati Grobogan, sambutan dalam rangka sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Asisten Sekretaris, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, seluruh organisasi masyarakat, serta peserta sosialisasi pada hari ini, dan undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama perkenankan saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan ridhonya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Grobogan, dilakukan upaya melalui pengembangan kegiatan kampung keluarga berkualitas atau dulu yang kita sering sebut dengan kampung KB. Tujuan program Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program terpadu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau program Bangga Kencana, serta pembangunan sektor terbatas. Untuk mewujudkan Kampung KB yang berdaya guna, perlu dilakukan sinergi lintas sektor antar program oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan.
instansi terkait serta para pemangku kepentingan yang ada. Karena keberadaan Kampung KB yang sudah ada di Kabupaten Grobogan saat ini sebagian besar belum dapat dirasakan kemanfaatannya secara optimal oleh masyarakat. Karena sebagian besar Kampung KB tersebut belum dapat melaksanakan kegiatan secara efektif. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya dukungan, pembinaan, pendampingan dari stakeholder, yaitu organisasi perangkat yang ada, serta sektor-sektor terkait dan komponen masyarakat yang ada. Untuk itu perlu dilakukan fasilitasi pembangunan, adanya komitmen antar sektor dan perangkat daerah terkait untuk secara bersama-sama dan bersinergi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui program pengembangan Kampung KB. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan berkomitmen untuk terus mendukung penuh implementasi proyek perubahan sinergitas pengembangan Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas melalui Gardu Pokja atau Gerakan Terpadu Kelompok Kerja di Kabupaten Grobogan oleh Saudara Indartiningsih, SOS Magister Manajemen sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Kabupaten Grobogan. Gerakan Terpadu Kelompok Kerja atau Gardu Pokja berguna untuk mensinergikan semua potensi yang ada, baik dari pemerintah maupun dari semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan dalam upaya pengembangan Kampung KB. Oleh karena itu, untuk mencapai satu tataran keadaan di mana kita menginginkan, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas beserta turunannya. Untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk bersinergi secara bersama-sama menumbuh kembangkan program Kampung KB yang ada di Kabupaten Grobogan. Kami berharap dengan adanya proyek perubahan ini bisa semakin meningkatkan adanya capaian-capaian program-program yang dilaksanakan di Kampung KB yang akan dapat berpengaruh secara langsung pada terwujudnya tujuan program KB, yaitu menciptakan keluarga kecil yang berkualitas yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menuju Kabupaten Grobogan semakin hebat dan semakin maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2021 tentang pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas atau KB di Kabupaten Grobogan secara resmi kami buka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas apapun yang dibebankan kepada kita dengan baik, dengan benar, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SHMM bertanda cap dan tanda tangan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan sambutan dari Bupati Grobogan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pendorong bagi Ibu Indarti untuk bisa mewujudkan progres di dalam pencapaian proper yang menjadi bagian dari titik tumpu kita mengembangkan Kampung KB lewat pengembangan kampung dengan kebersamaan, kerukunan, kesulitan yang kita bangun dari semua stakeholder, dari manapun, dari Ormas, dari BUMD, bisa memberikan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kabupaten Grobogan.
Demikian saya mewakili Ibu Bupati Grobogan menyampaikan permohonan maaf apabila ada penyampaian kami kurang pas, kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 yang akan disampaikan oleh tim. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Grobogan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Sedang Grobogan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD terkait, yang kami hormati Ibu Indarti Ningsih selaku Kepala DP3 AKB Kabupaten Grobogan beserta jajaran, Bapak Ibu Camat dan tim Pokja Pembina Kampung KB tingkat kecamatan yang kami hormati, serta para hadirin peserta sosialisasi di pagi hari ini yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya, bahwa pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2001 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa Kampung KB ini yang dicanangkan di tahun 2016 sampai dengan sekarang, alhamdulillah ya, selalu ada peningkatan, terlebih di Kabupaten Grobogan ini Kampung KB yang saat ini sudah dibina oleh tim Pokja, ya syukur alhamdulillah ini sudah ada perkembangan yang cukup signifikan, terutama kaitannya dengan pergeseran ya, dari kampung keluarga berencana sekarang ini menjadi kampung keluarga berkualitas. Bapak Ibu sekalian, bahwa Peraturan Bupati ini sebetulnya bukan merupakan capaian akhir. Ya, ini adalah merupakan sarana untuk bagaimana kita itu menciptakan kampung keluarga yang berkualitas. Harapannya bahwa kampung keluarga berkualitas ini betul-betul menerapkan aspek-aspek fungsi keluarga. Ya. Karena dimanapun yang namanya keluarga ini adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang tentunya ini adalah merupakan pilar daripada menciptakan negara ini menjadi sejahtera. Ya. Welfare state kalau dibilang begitu kira-kira ya bahasa sananya. Sehingga kalau keluarganya ini baik dan berkualitas, tentunya ini nanti akan menentukan negara ini juga menjadi negara yang berkualitas, maju, dan tentunya lebih hebat begitu kira-kira. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sekarang ini akan kami sampaikan tentang isi peraturan Bupati. Ini kayak apa? Ya. Jadi kalau di beberapa sambutan tadi memang disinggung kaitannya dengan proyek perubahan Ibu Kepala dalam mengikuti deklat. Ini adalah merupakan ukuran-ukuran sukses atau tidaknya sebuah pendidikan dan pelatihan, sehingga harus diterapkan secara real di masyarakat, sehingga dengan harapan bahwa sosialisasi peraturan Bupati ini bisa menjadikan pegangan nanti ke depan ya, kaitannya dengan pengembangan kampung keluarga berkualitas. Walaupun secara
dukungan yang lebih hebat, peraturan bupati sebelumnya, yaitu peraturan bupati nomor 39 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBDes tahun 2022. Ini juga sudah diterbitkan oleh Bupati, sehingga antara dua peraturan bupati ini saling melengkapi, sehingga kegiatan ini nanti di lapangan, di desa, di kampung begitu, ini bisa sangat sinergi, ya. Jadi saling melengkapi, bahwa kegiatan-kegiatan apa wujudnya kayak apa di peraturan bupati nomor 41 itu, ya, nanti konteksnya untuk mendukung ini adalah di Perbup 39. Sehingga dari awal sudah diwacanakan untuk itu. Sehingga secara khusus untuk pengembangan kampung KB-nya kayak apa? Nah, ini di peraturan bupati nomor 41 ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan, tolong Pak Bambang, Mas Anu untuk materinya, ya. Mudah-mudahan saya bisa melihat ini ya. Alhamdulillah agak besar ya Mas ya. 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 Baik, ya, kaitannya dengan sosialisasi peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas, ya. Selanjutnya Mas, naik yuk. Ini diwacanakan melalui regulasi, ya. Jadi mindset pemikiran kita, ya, ini regulasi yang melatar belakangi, ya, lahirnya peraturan bupati ini adalah yang pertama kaitannya dengan Presiden, ya. Jadi ini ketika Pak Presiden menyampaikan bahwa perlu dibentuknya Kampung KB tahun 2016 itu, ya, yang pertama kali dicanangkan, ya, ini di Desa Mertasinga, ya, Mertasinga Cirebon, ya, waktu itu. Kemudian setelah itu di tahun 2016 juga ini diterbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ya, berkaitan dengan pencanangan dan pembentukan Kampung KB. Ya, waktu itu masih kampung keluarga berencana waktu itu. Memang ketika itu para pejabat di BKKBN sudah memberikan masukan pada Pak Presiden agar jangan kampung KB, seolah-olah kalau keluarga berencana itu sangat sektoral begitu. Tetapi ternyata isinya itu kan sangat multisektor, sehingga pada diberikan masukan kaitannya dengan kampung keluarga berkualitas begitu, tapi tetap bersih kekeh Pak Presiden namanya tetap Kampung KB kan begitu. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ya, di Kementerian Dalam Negeri, ya, mengeluarkan surat edaran kembali nomor 843, ya, garis miring 2879 garis miring, ya, SG, ya, tahun 2020 tentang intensifikasi kampung keluarga berkualitas. Nah, ini sudah muncul lagi tahun 2020 itu mulai keluarga berkualitas karena memang menjadi trending di BKKBN, ya, benchmarknya sekarang ini untuk kampung berkualitas begitu. Kemudian untuk Jawa Tengah ini di tahun 2017 Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 77 tahun 2017, yaitu tentang pengembangan kampung keluarga berencana di Provinsi Jawa Tengah. Kalau tidak salah waktu itu, ya, dicanangkan oleh Gubernur yang pertama itu di Wonosobo. Ya. Selanjutnya di Kabupaten Grobogan ini kebijakan Bupati, ini di tahun 2021, alhamdulillah ini ada kita lihat peraturan, ya, peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang, nah, pengembangan kampung keluarga berkualitas. Nah, dengan menerbitkan juga surat keputusan Bupati, nah, tentang tim koordinasi pengembangan kampung KB dan kelompok kerja atau Pokja pembina kampung KB. Ini yang selama ini memang belum ada, ya, termasuk perbupnya itu juga belum lahir, sehingga alhamdulillah ini dengan intensitas propernya Ibu Kepala lahir peraturan Bupati, ya, yang nanti tentunya akan ditindaklanjuti melalui SK tim ini, sehingga pelaksanaan ke depan
untuk pengembangan Kampung KB ini akan selalu dipegang untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas daripada Kampung KB. Kemudian di tingkat kecamatan, ya, alhamdulillah ini dari Bapak-Bapak Camat dan Pak Kepala Desa, ini sudah ada keputusan Camat tentang kelompok kerja pembina Kampung KB tingkat kecamatan. Ini alhamdulillah matur nuwun Pak Camat. Ya. Ini juga akan mendukung regulasi kita sampai ke bawah sehingga harapan kita bahwa Kampung KB benar-benar menjadi ikon benchmark-nya Grobogan mudah-mudahan, karena memang betul-betul ini menciptakan keluarga yang sejahtera. Kemudian kebetulan Kepala Desa tentang kepengurusan Pokja Kampung KB dan rumah data kependudukan. Ini memang setiap desa ya, dan kelurahan ini nanti kita harapkan bisa mengeluarkan keputusan Kepala Desa. Namun di beberapa desa karena ini perjalanan Kampung KB ini sudah sekitar 5 tahun belakangan ini, sehingga sudah banyak beberapa desa yang sudah mencanangkan Kampung KB. Tentunya dengan lahirnya peraturan Bupati ini akan memperkuat ya, pelaksanaan di lini lapangan. Ya, next. Bapak Ibu sekalian, bahwa peraturan Bupati nomor 41 ya, tahun 2021 ini sistematikanya kira-kira ya peraturan Bupati ya, 41 ini sistematikanya ya, di bab 1 ini ya, di samping konsideran, kemudian di beberapa batang tubuh itu bab 1 ketentuan umum, kemudian bab 2 pengembangan kampung keluarga berkualitas ya, bagian ke-1 ya, masih umum, bagian kedua kriteria-kriteria kampung keluarga berkualitas. Ya. Kampung-kampung yang kayak apa yang ini yang bisa dicanangkan ya, atau dibentuk yang namanya kampung keluarga berkualitas. Bagian ketiga ini pembentukan Kampung KB. Nah, di sini sudah ada make-up-nya ya, mekanisme operasional pembentukan Kampung KB. Kemudian bab 3 tentang koordinasi pembinaan dan pengelolaan Kampung KB. Yang keempat, partisipasi dan sinergitas lintas sektor. Bab 5 menerangkan tentang tingkatan Kampung KB. Nah, mulai dari dasar sampai dengan paripurna. Kemudian bab 6 monitoring, evaluasi dan pelaporan. Nah, sesuai dengan peraturan Bupati, kita harapkan nanti juga pelaporan dari lapangan nanti setiap bulan, kemudian bisa dipantau melalui web, ya, sehingga nanti setiap 6 bulan ini kita laporan kepada Bupati. Ya. Kemudian bab ke-7 ketentuan peralihan. Ya. 8 bab 8 ini tentang penutup. Kemudian lampiran-lampiran yang isinya tentang rincian jenis kegiatan atau perangkat daerah dan instansi vertikal ya, OPD dan instansi vertikal dalam pengembangan Kampung KB. Adapun maksud dan tujuan ya, dengan dikeluarkannya peraturan Bupati nomor 41 tahun 2021. Maksudnya adalah memberikan pedoman bagi kelompok terkait, komponen terkait dalam melaksanakan pengembangan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Grobogan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui kampung keluarga berkualitas. Memang tujuan ini Bapak Ibu ini sangat multisektor. Kita harapkan bahwa memang semua sektor-sektor ini mari kita bertumpu untuk membangun sebuah kampung yang berkualitas. Artinya kalau kampung berkualitas ini betul-betul nanti sukses, tidak hanya mengembangkan program Bangga Kencana, tetapi justru program multisektor ini semua ini nanti bisa terwujud di kampung keluarga berkualitas. Sehingga karena muaranya pada intinya semua itu pada
kesejahteraan keluarga. Ya. Kalau masyarakat sejahtera, tentunya kalau kampung keluarga berkualitas ini terwujud, ya insya Allah semua tujuan daripada sektor-sektor ini semua akan terwujud. Karena memang ini kampung berkualitas ini adalah harus dikerjakan secara bareng-bareng. Nah, makanya unsur gotong royong, ya baik masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, LSM, dan para tokoh masyarakat harus bersatu ya untuk membentuk keluarga berkualitas ini. Ya. Ya. Kriteria kampung berkualitas, ya. Kampung berkualitas dibentuk di setiap desa atau kelurahan, ya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Ada kriteria utama, kriteria wilayah, dan kriteria khusus. Ya. Nah, ini penjelasannya. Ya, lanjut. Kriteria utama itu jumlah pra-KS, pra-keluarga sejahtera, dan KS1. Di atas rata-rata pra-KS dan KS1 tingkat desa. Artinya bahwa kita canangkan kampung. Kampung itu memang kampung yang banyak prasejahteranya. Ya, kalau boleh dibilang itu banyak keluarga miskinnya. Ya. Itu di mana dia berlokasi itu yang digarap. Nah, maka yang ditanamkan di Kampung KB, alhamdulillah ini Kampung KB yang kemarin sudah dibentuk itu saat ini hasilnya sudah baik begitu. Ya, artinya sudah banyak perubahan. Ya. Banyak perubahan dari sebelum menjadi Kampung KB. Ya. Kemudian, ya begitu aja Mas. Nah, jumlah peserta KB ya, di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi. Artinya di sini kalau peserta KB-nya itu kok rendah, ya masih banyak yang belum KB. Nah, di antaranya itu memang kriteria utama kita. Itu menjadi sasaran sehingga kita harapkan bahwa keluarga kampung-kampung itu ya, harus mengikuti keluarga berkualitas atau keluarga berencana, artinya bahwa harus menjadi peserta KB. Ya. Selanjutnya jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata desa atau kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi. Artinya kalau di desa di dusun itu ya, itu banyak yang perkawinan di usia dini, maka itu yang perlu kita garap bareng-bareng. Ya. Selanjutnya kriteria selanjutnya. Ya. Kriteria wilayah kumuh, kawasan miskin, tertinggal, terpencil, perbatasan, padat penduduk, daerah aliran sungai, ya, das, kemudian bantaran rel kereta api, kawasan industri, dan kawasan wisata. Ya, ini. Kemudian kriteria khusus, ya. Kriteria data itu memiliki data dan peta keluarga, khususnya itu. Kemudian kriteria pendidikan, angka partisipasi penduduk usia sekolah, ya ATS ya, itu ya, tingkat dasar lebih rendah dari rata-rata ya, desa tentunya. Kemudian kriteria program KB, peserta KB aktif dan MKJP itu lebih rendah dari capaian rata-rata, unmet need lebih tinggi. Artinya begini. Ya, peserta KB aktif itu apa? Peserta pasangan usia subur yang memakai alat kontrasepsi, itu yang namanya peserta KB aktif. Kemudian MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Ya, kemudian unmet need lebih tinggi, artinya yang pertama kaitannya dengan pasangan usia subur tidak ingin anak lagi, artinya sudah punya anak 2 ke atas cukup ya, itu tapi belum KB. Nah, ingin anak kemudian ditunda dulu, nah, itu juga merupakan unmet need. Kalau lebih tinggi masih banyak, nah ini yang perlu digarap. Ya, makanya ini harus memenuhi unsur di kampung keluarga berkualitas. Next. Ya. Kemudian selanjutnya kriteria program pembangunan keluarga, ya ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga. Ya, ketahanan keluarga itu maksudnya bahwa harapan kita bahwa keluarga-keluarga itu juga mempunyai ketahanan.
Ya. Maka di sana ada wadahnya yang namanya BKB, BKR, BKL. Ya. BKB itu Bina Keluarga Balita, kemudian BKR Bina Keluarga Remaja, kemudian BKL Keluarga Bina Lansia. Artinya setiap keluarga-keluarga yang mempunyai sasaran, yang menjadi sasaran itu yang digarap. Artinya bahwa untuk pengelolaan, untuk pembimbingan balita itu di keluarga-keluarga yang punya balita ini yang menjadi sasaran. Kemudian kriteria program pembangunan sektoral terkait, ya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, kemudian kesehatan, perikanan dan peternakan, pangan dan pertanian, sosial, permukiman dan lingkungan hidup, ekonomi, pendidikan, agama, pemuda dan olahraga, kemudian komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan. Jadi begitu kompleksnya yang namanya kampung berkualitas, sehingga sinergitas ini sangat dibutuhkan. Ya. Dari program-program baik kesehatan, perikanan untuk peningkatan kesejahteraan, ya, kecukupan pangan dan keberhasilan pertanian, kemudian sosial, itu orang-orang yang mempunyai permasalahan sosial, itu semua juga harapannya bisa diselesaikan di kampung keluarga berkualitas. Maka ukuran daripada keluarga berkualitas itu, ya, kampung keluarga berkualitas itu, kalau semua sektor ini ya sukses dan tercapai, ini yang harus kita pahami bareng-bareng, sehingga harapan kita bahwa kampung keluarga berkualitas ini mempercepat ya, untuk penurunan angka kemiskinan, ya. Angka stunting, ya, apalagi Pak Presiden itu ketika di awal tahun berpidato bahwa angka stuntingnya masih 28, harapannya nanti di akhir masa jabatannya tahun 2024 itu tersisa tinggal 13%, 14%. Kalau itu berarti kita harus tekan luar biasa, ya, sehingga program di BKKBN saat ini ya baru melakukan koordinasi ke semua sektor baik pemerintah maupun swasta agar bareng-bareng ya untuk bisa menyelesaikan persoalan stunting. Ya. Karena kalau tidak selesai persoalan stunting ini, ya, kita bahwa masyarakat kita itu kalau terkena stunting, masa depan bangsa ini yang akan menjadi taruhannya. Sehingga harapan kita bahwa persoalan stunting ini pun harus selesai di tahun 2024, setidaknya bisa ditekan. Ya. Selanjutnya, ya. Ini tahapan untuk pembentukan kampung keluarga berkualitas, ya. Itu dilakukan perencanaan program dan kegiatan kampung KB. Nah, tahapan pembentukan kampung berkualitas, tahapan pembentukan kelompok kerja pokjanya, ini yang harus dibentuk dulu, ya. Karena pokja ini yang akan menentukan berhasil tidaknya membentuk kampung berkualitas. Ya. Kemudian setelah itu ya perangkatnya sudah siap, semuanya sudah siap dan potensi kriteria tadi memenuhi, ya. Setelah dibentuk kelompok kerja, ya, baru kita canangkan. Ya, kalau dicanang, yang mencanangkan siapa? Ya Pak Camat. Seperti tadi mungkin sudah diputar beberapa video sebelumnya. Ya, lanjut. Kemudian untuk di tahapan pembentukan selanjutnya itu ya pembangunan komitmen pembentukan kampung KB. Ya, ini harus ada komitmen kalau di tingkat bawah sana di desa ya Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, kemudian Pak Camat. Ya, semuanya bareng-bareng untuk bisa menyukseskan program kampung keluarga berkualitas ini. Ya, tidak hanya dicanangkan setelah itu selesai, tidak. Pergerakannya terus harus jalan. Makanya Kak tadi disampaikan ada komunikasi informatika karena memang kampung KB itu pun harus mempunyai website yang bisa dilihat oleh siapapun sewaktu-waktu. Sehingga
kalau misalkan ada warganya ada yang kebetulan di luar daerah, bahkan luar provinsi, luar pulau, bisa membuka, oh desa saya itu kayak gini nih sekarang ini. Ternyata hebat. Nah, begitu, karena kampung berkualitas. Nah, ini kita harapkan bahwa memang IT ini sangat dibutuhkan juga karena pergerakan kegiatan inovasi masyarakat di desa, khususnya di kampung keluarga berkualitas itu bisa disampaikan melalui web. Karena kampung KB itu pasti akan ada webnya nanti. Ya. Di Grobogan itu sudah ada 68 kampung berkualitas ini, semua juga sudah ada webnya dan tinggal lihat saja di situ. Ya, Pak Camat bisa minta bantuan teman-teman koordinator PLKB untuk melihat webnya kampung KB kita itu kayak apa, itu dilihat. Di situ juga bisa dilihat keaktifan keaktifan daripada kelompok kampung keluarga berkualitas itu bisa dilihat betul bahwa oh ini ada kegiatan ini bisa dilihat, Pak. Ya, gitu. Jadi dengan harapan kalau nanti sudah ada komitmen semua para pengambil kebijakan, nah itu nanti yang akan mempermudah jalannya pembangunan kampung berkualitas. Oke, lanjut. Penetapan Pokja kampung berkualitas, ya, keluarga berkualitas. Gitu. Penetapan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas kelurahan itu ditetapkan oleh keputusan camat. Penetapan kelompok kerja Pokja kampung berkualitas, keluarga berkualitas desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kemudian tahapan pembentukan kampung keluarga berkualitas lagi, pencanangan kampung keluarga berkualitas dilakukan oleh bupati. Kemudian pengorganisasiannya ya untuk Basasi koordinasi, pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan kampung KB dibentuk tim koordinasi pengembangan kampung KB. Kelompok kerja pembina kampung KB tingkat kabupaten, kemudian kelompok kerja pembina kampung KB tingkat kecamatan, dan Pokja kampung keluarga berkualitas. Ini jadi di beberapa tingkatan memang ada, kita harapkan nanti selambat paling tidak itu 3 bulan itu bisa ketemu untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi di kampung KB. Tentunya juga berdasarkan tingkatan. Next. Tim koordinasi pengembangan kampung keluarga berkualitas itu bertugas untuk mengadvokasi stakeholder, menyusun kebijakan yang mendorong percepatan pencapaian program Bangga Kencana. Jadi melakukan sharing meeting tingkat daerah serta memfasilitasi koordinasi pengembangan kampung keluarga berkualitas. Ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai saat ini itu sudah dibentuk tim koordinasi ya, tim koordinasi tingkat kabupaten ya, melalui SK Bupati tadi, ya. SK Bupati, pembentukan tim koordinasi pembangunan kampung KB. Kemudian juga pembentukan tim koordinasi berbagai tingkatan ya. Begitu kira-kira ya. Dari tahun 2019 maupun tahun 2020. Ya, selanjutnya ya. Kelompok kerja pembina kampung keluarga berkualitas tingkat kabupaten. Nah ini yang memang terus terang baru kita bentuk karena memang selama ini belum ada ya, kelompok kerja pembina itu belum ada. Sekarang ini alhamdulillah sudah dibentuk ya. Tugasnya apa? Melakukan pembinaan kepada kelompok kerja pembina kecamatan. Ya, pembinaan secara teknis, monef, ya, perkembangan pelaksanaan kegiatan di kampung keluarga berkualitas. Ini tertuang di dalam surat keputusan Bupati nomor 476 garis miring berapa Mas itu? Ya, 2021 ya. Ini masih dalam proses, sudah dituangkan ini. Ya, sudah naik belum? Ya, tentang kelompok kerja pembina kampung keluarga berkualitas Kabupaten Grobogan. Next ya.
Ya, kecamatan sama, cuma tingkatannya kecamatan. Kemudian ya selanjutnya lanjut. Juga kelompok kerja kampung keluarga berkualitas. Ya, ini juga sama. Ini tingkatannya ada di desa atau kelurahan gitu. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, inilah yang digarap di Kampung KB. Ya. 8 fungsi keluarga. Ini sekedar mengingatkan ya. 8 fungsi keluarga itu apa saja? Fungsi agama, ya. Fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, kemudian fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan terakhir fungsi lingkungan. Nah, fungsi ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan, ini terdiri dari 4 pilar fisik, 4 pilar non fisik. Ya, seperti agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ini kan non fisik. Yang reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, lingkungan, ini semua wujudnya fisik. Jadi kalau dulu itu ada logo keluarga sejahtera, itu ada 8 pilar di bawah itu, pilar yang 4 pilar itu fisik, 4 pilar non fisik begitu. Ya, lanjut. Partisipasi dan sinergitas lintas sektor. Ya. Pengembangan kampung keluarga berkualitas itu dilakukan secara partisipatif dan sinergitas di antara lintas sektor melalui intervensi kegiatan pada wilayah yang ditetapkan sebagai kampung KB. Ya, ini yang saat ini akan kita tingkatkan ya sinergitasnya sehingga masing-masing sektor ini nanti bisa bersama-sama ya, mensukseskan program Bangga Kencana atau di kampung keluarga berkualitas. Kita harapkan itu. Jadi sektor yang dilibatkan dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas antara lain ya perangkat daerah, kemudian instansi vertikal di daerah, pemerintah desa, kelurahan, lembaga, organisasi masyarakat, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, BUMDes itu kalau sekarang ini ya, yang ini menjadikan pilar yang mudah-mudahan menjadi penentu suksesnya pembangunan pengurangan kemiskinan di kabupaten ini di desa ya, BUMDes. Kemudian warga masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian perangkat daerah yang dilibatkan dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas itu antara lain perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor ya, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, peternakan dan perikanan, pangan dan pertanian, sosial, pemukiman dan lingkungan hidup, ekonomi, pendidikan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan, komunikasi dan informatika, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor lainnya sesuai dengan perkembangan. Nah ini Bapak dan Ibu untuk tingkatan kampung keluarga berkualitas ya, ini kampung keluarga berkualitas dasar, berkembang, mandiri, dan paripurna atau berkelanjutan. Ini juga di kampung KB kita ada beberapa yang masih dasar, ada yang berkembang, ada yang mandiri, juga paripurna. Ya, kalau paripurna itu sudah hebat begitu kira-kira. Ya, desanya sudah bagus untuk kampung keluarga berkualitasnya. Pengurus kelompok kerja kampung KB ini ya, ini saya yakin untuk teman-teman yang di kecamatan khususnya untuk koordinator pasti sudah tahu ini ya, apa unsurnya ya, dari pembina ya, kemudian ini juga ini di SK-kan ya, pengurusan Pokja ini di SK-kan ya. Kalau di Pokja Desa Kampung KB itu juga ditetapkan oleh kepala desa. Ya. Kemudian terdiri dari pembina, ketua, sekretaris,
kemudian apa itu bendara dan seksi-seksi. Seksi-seksinya sesuai dengan 8 fungsi keluarga tadi. Lanjut. Ya, ini tupoksinya. Ya, tupoksi dari masing-masing seksi. Ini tolong Mas materinya nanti bisa di-share agar teman-teman di OPD maupun kecamatan bisa mendownload ini. Ya. Seksi keagamaan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang agamis, beriman, berakhlak baik, bertakwa, dan percaya terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini normatif. Ya. Selanjutnya 2, seksi pendidikan atau sosialisasi. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran, bimbingan teknis, dan pelatihan kepada masyarakat. Kemudian seksi reproduksi. Ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat melalui kegiatan pemberian penyuluhan, konseling, dan pelayanan terkait hak-hak reproduksi dan perencanaan keluarga. Ini memang sasarannya, nah ini banyak anak remaja, sehingga sebelum memasuki pernikahan ini sudah diberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat, seksi ekonomi, bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui kegiatan fasilitasi permodalan, ya, produksi, promosi, dan pemasaran, dan melakukan melalui kegiatan ekonomi produktif. Ya, alhamdulillah ini di Grobogan dibanding se-Jawa Tengah ini sebetulnya ya untuk kelompok-kelompok usaha. Ya, kalau di kita itu kelompok usaha peningkatan pendapatan aseptor UPPKA kita itu termasuk terbanyak di Jawa Tengah gitu. Ya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi wadah yang betul-betul dapat berfungsi dan meningkatkan kemampuan daripada ekonomi masyarakat, terutama ekonomi keluarga. Ya. Kemudian seksi perlindungan, bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perlindungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara seperti administrasi kependudukan, hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, dan seterusnya, ya, sehingga menimbulkan rasa aman ya, bagi masyarakat. Ya, ini. Lanjut, seksi kasih sayang. Ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian, solidaritas, kepekaan sosial, ya, cinta dan kasih sayang bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Ini kalau memang betul-betul ini tercapai ya seksi ini kegiatannya untuk kasih sayang ya bahwa tidak ada lagi kekerasan di dalam kampung keluarga berkualitas. Kemudian yang ketujuh, seksi sosial budaya. Ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara nilai luhur adat istiadat ya, dalam kehidupan masyarakat. Ini. Ya. Kemudian seksi pembinaan lingkungan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menata dan melestarikan lingkungan agar kampung keluarga berkualitas ini menjadi indah, bersih, sehat, asri, dan tertata dengan baik. Ya. Bapak Ibu semua saya rasa bisa untuk melihat ya kampung KB, karena kampung KB pasti ada ciri khasnya yaitu gapuronya kampung KB itu yang sampai sekarang ini masih terlihat. Dilihat, ini kampungnya pasti lebih bagus, lebih baik daripada yang belum melakukan mendeklar kampung KB begitu. Ya, karena kalau sudah mendeklar begitu ya kita garap bareng-bareng begitu ternyata hasilnya memang beda dari sebelum maupun dan sesudah daripada kampung KB. Ya. Kemudian mau sampaikan bahwa rincian jenis kegiatan perangkat daerah
ya, dan instansi vertikal dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas. Ya. Ini Bapak dan Ibu, ya, jadi nanti kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya nanti bisa mendownload sudah disampaikan, ya. Ini mendownload materi ini. Belum malu jum ini ki kampung kapi yo. Oh. Ya, ini berarti ini gitu. Nah. Lanjut. Bidang kesehatan, ya rinciannya, melakukan pelayanan kesehatan dan gizi kepada masyarakat, melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, mendorong masyarakat untuk menjadi anggota jaminan kesehatan nasional, membangun, memfasilitasi ketersediaan sanitasi yang layak, ya, mensosialisasikan gerakan hidup sehat dan berperilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Ya, di bidang ini memang sudah sejak awal, bahkan sebelum COVID itu yang namanya cuci tangan pakai sabun itu sudah berlaku untuk di Kampung KB. Jadi Kampung KB itu pasti ada cuci tangan dengan sabun, itu sudah ada. Ya, jadi sebelum COVID, bahkan ini sangat tepat untuk dilaksanakan untuk saat-saat sekarang ini. Ya. Dan ini kita harapkan dengan adanya masyarakat yang stunting, ini juga kemarin sudah di launching, ya, kaitannya dengan dahsyat dapur sehat, ya, anti stunting gitu. Lanjut. Bidang perikanan, ya, melakukan pembinaan pemanfaatan lahan, ya, pekarangan untuk budidaya perikanan, untuk penganekaragaman pangan dan gizi, ya, serta peningkatan ekonomi keluarga. Melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, ya, budidaya ikan, pengolahan ikan, dan petani garam. Ini kalau di sini enggak, petani garamnya di Bleduku ini ya, yang ada dan selo. Kok selo ya? Mana itu? Jono. Ya. Kemudian melakukan sosialisasi dan promosi gerakan makan ikan. Nah, ini yang dulu mesti akan kita berikan suasana ini, ya, ketika pencanangan Kampung KB begitu. Memfasilitasi sarana, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis usaha perikanan, memfasilitasi sarana dan prasarana, akses permodalan, informasi dan akses usaha lainnya, membentuk dan membina kelompok perikanan dan pembudidayaan ikan, ya, pengolah ikan dan petani garam. Itu next. Ya, bidang pangan dan pertanian. Ya. Memberikan bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penganekaragaman pangan dan gizi, ya, kesehatan serta peningkatan ekonomi keluarga, memberikan bantuan sarana dan prasarana peningkatan ketahanan pangan dan hasil pertanian, peningkatan peran serta wanita tani, ya, dalam pengembangan usaha pertanian, meningkatnya pengetahuan budidaya pertanian. Ya. Bidang sosial, mensinergikan program keluarga harapan, ya, PKH itu, ya, memfasilitasi penyediaan alat bantu, ya, bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, bantuan alat, ya, alat dengar. Ya, jadi ini kalau OPD dinas sosial, ya, biasanya sudah sampai ke desa, ke sasaran begitu. Kalau di Kampung KB ini akan didata dan didetail di sana bahwa kalau memang belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah, bahkan secara mandiri swadaya masyarakat, ya, karena kita itu sifatnya gotong royong, ya, untuk masyarakat itu sendiri. Ini prinsip daripada kampung keluarga berkualitas, sehingga harapan kita bahwa di sana ada sistem saling bantu binantu, ya, artinya yang mampu membantu yang kurang mampu, ya, ini sehingga kalau begini terwujud, makanya kemiskinan akan lebih cepat untuk diselesaikan, ya, makanya gotong royong ini menjadi pilarnya. Menyalurkan bantuan sosial reguler dan temporer bagi keluarga, memberikan pelayanan sosial berbasis keluarga terhadap korban tindak kekerasan perdagangan manusia. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan pengasuhan anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, membangun, memfasilitasi ketersediaan fasilitas sarana prasarana ramah anak, ya, khususnya yang di ruang publik. Bidang pemukiman dan lingkungan hidup, ya, ini membangun, meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Nah, ini kalau tidak salah di Perbup 39 tahun 2021 ini desa diwajibkan nanti, ya, kalau tahun kemarin itu 3, sekarang di Perbupnya 10. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa mempercepat, ya, untuk memberikan pelayanan untuk kualitas rumah huni. Jadi menjadi yang tidak layak huni menjadi layak huni. Membangun, memperbaiki kondisi jalan lingkungan, melakukan bimbingan dan pengelolaan sampah, membangun, memfasilitasi kelengkapan jalan yang memadai, meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Nah, membangun ketersediaan ruang terbuka publik ini, ya. Kemudian di bidang ekonomi melakukan forum pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembentukan kelompok usaha ekonomi masyarakat, ya, ada KUBE, P2WKSS, UPPKA, UKM dan lainnya. Ya, memfasilitasi ketersediaan permodalan bagi masyarakat, ya, melalui KUR, kemudian KUD, CSR dan bantuan sosial lainnya. Ya, melakukan pendampingan usaha, ya, pengelolaan usaha, bahan baku, produksi, pemasaran. Nih, karena suasana pandemi ini, ya, pemasaran saat ini lebih banyak di online, sehingga di beberapa lembaga pemangku pemberdayaan ekonomi masyarakat juga begitu, ada membuat toko-toko secara online, seperti, ya, kalau yang paling terkenal ini kan Shopee. Nah, yang di TV itu ada Shopee, tetapi nanti kita itu, ya, kalau sekarang ini di Grobogan juga ada, kalau tidak salah Lapak Sri Sumarni, Bupati, ya, Bupati atau apa. Kalau Pak Ganjar itu kan memang ada Lapak Ganjar itu, ya. Ya, kebetulan ada beberapa kami juga memfasilitasi ke sana. Ya. Kemudian melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui pemberian bantuan modal. Kalau ini sudah ini ada di tingkat desa, mungkin kerjasama dengan BUMDes. Bahan dan pemberian alat teknologi tepat guna. Ya, ATTG itu secara parsial, secara insidental, ini juga dari OPD yang sektor membidangi dengan kegiatan ekonomi. Ya, meningkatkan atau memfasilitasi lapangan pekerjaan. Nah, ini, ya, kerjasama juga dengan Naker. Ya, sekarang ini banyak yang sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Naker. Lanjut. Bidang pendidikan, mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Nah, mendukung pelaksanaan kelompok belajar paket A, B, dan kejar paket C. Melakukan sosialisasi implementasi program Kartu Indonesia Pintar, ya, dengan memanfaatkan data pokok pendidikan, ya, Dapodik, ya, dan diusulkan oleh pihak sekolah. Membentuk pendidikan anak usia dini PAUD, ya. Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terpadu holistik integratif, ya. Kalau di kita itu memang juga ada BKB Posyandu PAUD. Nah, ini juga HI, ya, holistik integratif. Lanjut. Ya. Bidang agama ini membangun fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan yang layak. Kalau dalam sah kampung itu memang kok belum ada, ya. Untuk membentuk kampung keluarga berkualitas, maka di situ, ya, secara bersama-sama gotong royong bagaimana bisa menyediakan sarana dan prasarana peribadatan, ya, sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga. Kemudian membangun fasilitasi pesantren atau forum pembelajaran bagi anak untuk bisa, ya, contohnya ini baca Al-Quran begitu, ya. Kemudian memfasilitasi aktivitas keagamaan
melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Jadi memang Catin itu perlu diberikan bimbingan ya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ya, bimbingannya apa di sana? Ya cash flow, kesehatan reproduksi, ya secara mental ini memang perlu diberikan wawasan dari keagamaan. Ya. Selanjutnya bidang komunikasi dan informatika, menyediakan layanan akses teknologi informasi dan komunikasi, ya, melakukan edukasi penggunaan internet sehat, internet sehat. Ya, jadi di beberapa daerah kabupaten, ya, itu juga sudah ada kampung internet begitu. Ya, mudah-mudahan nanti sebentar lagi di Grobogan kampung KB-nya ada juga di sana kampung internet begitu. Ya, kerjasamanya dengan Telkom, Indohome dan macam-macam itu bisa ya ada kampung internet. Di sini juga penggunaan internet secara sehat. Ya, jadi nanti untuk pengembangan kampung KB ini juga ada webnya sehingga di web itu juga bisa disampaikan beberapa produk untuk pemasaran kelompok-kelompok usaha di kampung keluarga berkualitas. Lanjut. Ya, udah. Ya, terima kasih. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan lahirnya Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021. Yang saat ini perlu kami sosialisasikan pada Bapak Ibu sekalian agar pelaksanaan di lapangan nanti dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan mudah-mudahan tujuan kita bersama untuk mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas di kampung ini menjadi terwujud, dan mudah-mudahan Grobogan juga akan lebih maju dan lebih hebat. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian kalau ingin ada yang ditanyakan, ya ini bisa disampaikan di forum yang sangat bagus ini. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari kecamatan? Dari Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan. Iya, monggo Pak. Terima kasih atas sosialisasinya. Saya sangat mendukung sekali terkait dengan program-program sosialisasi terkait Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas. Saya tertarik terkait dengan pengembangan di bidang ekonomi. Di situ disampaikan kita bisa memfasilitasi dan mendukung program-program kegiatan gerakan ekonomi, di mana di desa-desa ini kan ada alokasi kegiatan BUMDes, dan kegiatan BUMDes ini biasanya itu kan hanya sebatas inovasi dari desa. Kalau bisa diizinkan, kami bermaksud ingin memfasilitasi gerakan-gerakan ekonomi terkait dengan program yang terkait dengan dinas koperasi, di mana ini dinas koperasi kan hanya terfokus pada koperasi maupun kelompok usaha mikro. Nah, dengan adanya program tersebut, kalau bisa diizinkan, ini kami bisa untuk memfasilitasi, mendukung apa yang menjadi program-program pengembangan ekonomi desa. Ya, mungkin misalkan kita bisa memfasilitasi pengembangan usaha, mungkin bisa memfasilitasi, memanfaatkan gerakan ekonomi melalui BUMDes. Melalui BUMDes ini kan sangat berpeluang sekali kita bisa mengarahkan terhadap peluang usaha lokal, di mana mungkin usaha-usaha lokal bisa kita salurkan melalui BUMDes-nya. Tentunya ini perlu adanya suatu mungkin bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis ini akan bisa mengena
apabila kita bisa mengajukan program-program kegiatan pada kegiatan di dinas koperasi. Nah, mungkin barangkali untuk tahun selanjutnya dalam perubahan, kalau bisa diizinkan, kami tak membuat suatu perencanaan program-program untuk gerakan ekonomi melalui berkualitas, pengembangan kampung keluarga berkualitas di sini. Banyak Pak program-program yang kami bisa kembangkan di di pedesaan-pedesaan. Nanti kami akan bisa sangat memfasilitasi, entah itu mungkin dalam fasilitas permodalan melalui perbankan atau lembaga keuangan yang lain, atau memfasilitasi pengembangan produksi-produksi lokal. Memang saya belum bisa mengetahui langsung, tapi kalau dari gambaran ini insya Allah saya akan bisa memfasilitasi kira-kira potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk pemberdayaan ekonomi di desa tersebut. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini dari Dinkop ya, Dinkop UKM. Kalau boleh namanya siapa Pak? Pak Eko Prianto. Oh Pak Eko ya. Oh iya. Terima kasih Pak Eko. Jadi kaitannya dengan peran daripada Dinas Koperasi UKM Grobogan, ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Eko ini bagus sekali Pak. Ini maka lahirnya ini Perbup ini kita harapkan ada sinergitas Pak. Jadi nanti kalau perlu seluruh dusun kampung KB kita itu nanti akan kita sampaikan ke koperasi, karena Dinas Koperasi sangat potensi untuk ini, untuk membangun sektor ekonomi di masyarakat, khususnya di kampung keluarga berkualitas. Dan juga tidak hanya justru secara teknis pelatihan atau apa, bahkan sampai ke memberikan motivasi usaha daripada masyarakat yang ada di kampung berkualitas ini, sehingga yang semula belum mempunyai usaha ini bisa kerentek mempunyai usaha. Ini bisa Pak. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk Dinas Koperasi UKM. Jadi betul memang harapan kita sinergitas ini nanti biar satu komando begitu kira-kira nanti melalui tim Pokja pembina tingkat kabupaten. Kita akan rapatkan itu sehingga fokus di kampung berkualitas ini dan nanti akan mengembang ke desa yang lain, karena nanti kampung berkualitas kita itu cakupannya satu desa Pak. Jadi nanti mudah-mudahan ide pemikiran dari Pak Eko kalau ke depan nanti akan mengusulkan lokus kegiatan ini ke kampung berkualitas, malah justru ini yang akan mempercepat yang kita harapkan itu untuk sinergitas ini Pak Eko. Ya gitu Pak Eko, terima kasih banget. Nanti akan kita sampaikan kampung berkualitas kita, kampung KB kita nanti kita sampaikan ke Dinas Koperasi UKM. Terima kasih Pak, matur nuwun. Oke, selamat siang. Yang lainnya Pak, monggo. Itu Pak Joko ya. Pak Joko Bapeda ya. Ya itu Pak Joko Bapeda itu ya. Monggo yang lainnya, monggo Pak, Bapak, Ibu, itu yang dicat apa Pak itu? Coba dibacakan Pak, saya tidak kelihatan. Untuk seksi perlindungan bisa ditambahkan perencanaan apa itu? Dari BPBD Pak Parjo. Iya dari BPBD. Ini kaitannya dengan seksi perlindungan ini ditambahkan ke kegiatan kebencanaan. Nah, sehingga masyarakat mampu untuk melindungi dan survive dalam kondisi darurat. Jadi perlu ada tambahan terkait dengan desa tangguh bencana Pak Parjo itu. Di sini ya. Oh ya. Jadi ini sudah masuk Pak, kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi nanti kebencanaan jelas nanti ini masuk di perlindungan ya. Oh ya. Ini masuk di kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi daripada masing-masing OPD. Nanti kita
teks itu akan kita masukkan secara tertulis Pak nanti Pak. Jadi ini di tugas daripada Pokja Bu ya, tugas Pokja nanti. Berarti itu yang dimaksud dengan sinergitas, soliditas yang dibangun dari kampung berkualitas dengan OPD yang lain Pak Parjo. Ada sinergitas yang bisa menunjang program kegiatan dari OPD lain itu. Betul Pak As. Jadi ini semua sudah kita cantumkan di lampiran peraturan Bupati sudah ada, sehingga nanti masuknya ada di situ. Memang kami paparkan tadi ini tidak semua secara umum, yang ini secara teknis yang di lampiran ini sudah ada Pak. Nanti biar itu yang dilampirkan ada masing-masing bidang nanti bertanggung jawab, sudah ada semua itu di lampiran itu soalnya. Iya Pak As, Pak Turun. Gitu nggih Pak BPBD. Kemudian chat yang lain Pak, ada chat lain enggak? Pak Camat. Nggih. Monggo yang lainnya Pak Camat barangkali Pak, monggo Pak. Kita tunggu dari Pak Camat atau Bu Camat kehadiran. Monggo Bapak Ibu. Ya memang rata-rata untuk Kampung KB semua kecamatan ini memang sudah melakukan program ini, sehingga kita hanya memberikan penguatan untuk regulasinya, sehingga alhamdulillah juga ini ada sinergitas antar regulasi, sehingga harapan kita bahwa ini akan mempercepat proses daripada pencapaian terwujudnya kampung keluarga berkualitas. Monggo Pak Dukcapil ini sudah kerjasama selama ini. Monggo Pak Duk. Dari Pak Basuki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten 1, Bu Kepala DPKKB, Pak Warjo. Saya ingin menyampaikan begini, usul saran saja, bahwa yang namanya keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu, anak, dan sebagainya. Sehingga data kependudukan ini sangat penting. Oleh karena itu, saya menyambut positif terhadap pengembangan kampung keluarga berkualitas ini dengan peraturan Bupati Grobogan 14 tahun 2001. Ini sangat bagus, sehingga perlu kita dukung bersama. Oleh karena itu, peran kampung KB ini menjadi pelopor tertib administrasi kependudukan juga. Sehingga harapan saya data kependudukan di kampung keluarga berkualitas ini menjadi media untuk tertib administrasi kependudukan. Jadi ketika keluarga di KK dalam satu keluarga itu yang tercantum di dalam kartu keluarga, ini harus benar-benar jelas, dalam arti ayah, ibu, kemudian anak, kemudian keluarga yang ada di situ, kemudian update datanya, pendidikannya, kemudian golongan darahnya, ini perlu dilakukan update di kampung keluarga berkualitas ini. Harapan saya ini menjadi model kerjasama juga. Kami juga nanti akan mempunyai kewajiban untuk memantau kampung KB ini terkait dengan data kependudukan yang dimiliki. Gitu. Kemudian selanjutnya juga saya mungkin apakah di kampung keluarga berkualitas ini sudah ada semacam sistem yang bisa diakses atau mungkin aplikasi sehingga seperti yang sudah disiapkan di penanganan stunting itu kan sudah ada aplikasinya, sehingga harapannya di kampung keluarga berkualitas ini juga ada aplikasi yang memudahkan tim kampung KB itu untuk mengakses berbagai macam kegiatan ataupun data. Saya kira demikian. Mudah-mudahan saya optimis banget bahwa kampung keluarga berkualitas ini akan bisa terbentuk dengan baik. Tentu saja ini peran serta dengan Bapak Ibu Camat ini sangat mendorong sehingga nanti perkembangan kampung keluarga berkualitas ini bisa terwujud dengan baik di Kabupaten Grobogan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki selaku Kepala Dukcapil. Terima kasih sekali atas dukungannya Pak, kaitannya dengan pengembangan kampung keluarga berkualitas, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Selama ini memang kerjasama kita dengan Dinas Dukcapil itu kaitannya dengan penduduk yang belum terdaftar dan belum mempunyai identitas KTP. Kemarin sudah dilakukan foto, ya, rekam istilahnya rekam apa? Ya, rekam itu sudah dilakukan di semua kampung KB, Pak. Jadi semua kampung KB kemarin alhamdulillah kita kerjasama sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Dukcapil, ya, untuk di kampung KB alhamdulillah sudah direkam, dan ini memang ada beberapa yang tambah kampung KB baru secara mandiri, dan mudah-mudahan nanti itu juga akan diikuti seperti yang dilakukan kemarin ke desa-desa yang lain, Pak, tentunya malah ya, yang belum memiliki kartu identitas. Dan juga kaitannya dengan aplikasi, kita memang di semua kampung KB harus memiliki web yang resmi langsung di pemerintah pusat, khususnya di BKKBN, dan itu bisa dibuka di setiap saat. Jadi webnya itu bisa dibuka setiap saat, Pak Basuki, yaitu ya kampungkb.bkkbn.go.id. Jadi itu yang bisa dibuka semuanya dan bisa dilihat, sehingga perkembangannya, dan itu sebab bisa diintervensi semua kegiatan oleh semua lintas sektor OPD di Kabupaten Grobogan. Termasuk kartu identitas anaknya, Pak. Nanti juga nanti akan kita bareng-bareng KIA kita ya akan kita sisir semuanya, ya. Tidak hanya, kalau itu memang tidak hanya di kampung KB, Pak. Jadi semuanya kemarin sudah kita informasikan kaitannya dengan pendataan. Semua kita sisir, Pak. Terima kasih, Pak Bas. Saat ini untuk web kita, Pak, web kita yang BKKBN saat ini baru dibenahi oleh BKKBN Pusat. Karena kemarin muter-muternya agak lama begitu, sekarang ini baru dibenahi oleh BKKBN Pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Bu In mau tanya, Bu In. Jadi begini, Bu Indarti, terkait dengan program kegiatan yang sudah menjadi bagian dari rangkaian milestone dari Bu Indarti, kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi beberapa embrio kampung KB yang sudah ada di beberapa kecamatan, yang sudah ditunjuk di beberapa desa, ke depan akan ada penguatan dari embrio yang sudah di launching sebelumnya. Artinya dengan adanya Perbup yang sudah dicanangkan, sudah dilegalkan, dan sudah menjadi bagian dari patokan buat OPD yang lain, apakah akan mulai dirintis dengan memperhatikan lampirannya sudah menjadi bagian di Perbup itu sendiri. Artinya nututi milestone yang ada untuk ke depan mengejar launching beberapa desa yang punya kemampuan untuk diikrarkan menjadi kampung berkualitas, atau kita menguatkan kampung-kampung KB yang kemarin sudah di launching lebih awal sebelum Bu Indarti mengikuti program diklat ini. Monggo Bu Indarti. Terima kasih Pak As. Betul apa yang disampaikan Pak As terkait dengan penambahan atau launching kampung KB periode waktu kami mengikuti PKN 2 ini. Kami sudah melaunching 4 Pak As, 4 kampung KB, yaitu di Desa Trowolu, Desa Banjarjo, Desa Cengkrong, dan Desa Winong. Itu. Jadi ada 4 kampung KB yang kita canangkan pada bulan September. Pada bulan September. Yang tadi sudah kami canangkan sebelum sosialisasi dimulai, itu adalah yang kita canangkan pada saat kami mengikuti PKN 2 ini. Gitu Pak As. Nanti kita bertahap
dalam milestone kami di jangka menengah juga kami akan mengedukasi, kita memberikan sosialisasi kepada Bapak Camat sekaligus Bapak Kepala Desa, nanti tapi bertahap untuk bisa mengedukasi Bapak Kepala Desa bisa mencanangkan Kampung KB secara mandiri. Jadi nanti pada dasarnya kami berharapnya semua desa dan kelurahan memiliki Kampung KB. Gitu Pak As. Oke, terima kasih Bu Indati atas jawabannya. Monggo yang lainnya Bapak Ibu, monggo. Mungkin kami bisa menambahkan Pak dari Dinas Koperasi Pak. Oh iya, monggo Pak Eko. Jadi begini, untuk apa itu mempercepat informasi transformasi terkait dengan apa itu perkembangan apa itu dunia digital Pak. Ini memang kelemahan-kelemahan kita itu di pedesaan itu memang masih kurang dalam hal istilahnya menerima program-program digital. Nah, saya berharap terkait dengan apa itu program pengembangan kampung berkualitas di sini, ini alangkah lebih bagusnya kalau kita itu bisa apa itu mengetahui kondisi-kondisi keberadaan keadaan desa yang berkualitas tersebut. Ya, minimal nanti dari pemerintah kabupaten bisa apa itu menyediakan profil yang terkait dengan apa-apa yang perlu kita ketahui terkait dengan kondisi keberadaan desa tersebut, mulai dari keberadaan apa itu KB-nya, keberadaan dengan sosial kebudayaannya, mengenai tentang mungkin pendidikannya, apa itu ya mengenai data-data kondisi desa lah. Minimal ini kalau ada standar-standar mungkin data yang perlu kita siapkan. Nah, ini alangkah lebih bagusnya dibuatkan standar apa itu kondisi mengenai kondisi tersebut yang nantinya nanti desa-desa itu bisa mengisi mengenai keberadaan kondisi desa sehingga kita nanti langsung bisa mengetahui bagaimana kondisi desa-desa tersebut. Mungkin ini apa itu kalau semua nanti sudah bisa apa itu mengisi dan kita bisa mengetahui, tentunya kita selaku para pemerintah untuk apa itu memberikan apa itu fasilitas atau mendukung program-program apa. Nah, ini tentu kita masuk itu sudah mengetahui gambaran kondisi di desanya itu. Nah, minimal di situ kita itu harus bisa mengetahui keberadaan kondisi desa yang ada. Itu maksud saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi kaitannya dengan kampung keluarga berkualitas itu di desa yang bersangkutan itu pasti ada yang namanya rumah dataku. Rumah dataku itu memberikan informasi lengkap, Pak. Baik kondisi ya seperti kalau desa itu yang selalu diupdate, setiap bulan diupdate. Diupdate itu di rumah dataku itu lengkap seperti monografi desa, tetapi malah lebih lengkap lagi. Ya, misalkan pelatihan siapa yang dilatih, sasarannya siapa, jumlahnya berapa, yang dilatih berapa, sisanya berapa, itu dan seterusnya Pak. Itu semuanya di rumah dataku ada. Dan rumah dataku itu secara di web yang di internet itu data-data itu juga ada. Jadi masuk di webnya desa yang bersangkutan itu data itu ada semua Pak. Ya, jadi begitu. Jadi tinggal kalau buka tadi web di BKKBN kampungkb.bkkbn.go.id tadi dibuka ya, desa mana begitu nanti tinggal pilih itu biak pasti semua fotonya desa kelihatannya itu ada semua Pak. Oh gitu ya, syukur ini mungkin saya yang belum bisa mengikuti Pak. Nanti bisa dilihat Pak. Terima kasih Pak Eko. Baik masukannya. Ada lagi yang lain? Monggo Bapak Ibu, ini masih ada beberapa menit ya. Atau gimana Bu? Ya. Bapak Ibu masih ada lagi? Kalau sudah dirasa cukup
ya akan kami tutup begitu kira-kira. Gimana Bapak Ibu? Masih ada lagi? Ini Pak As ini saya tuh malu dengan Pak As. Nggak apa-apa di floor. Kalau nggak ada berarti sudah semua sudah paham. Sudah di-chat di grup. Nanti ada materi superbooknya Pak Warjo. Gimana Bapak Ibu? Masih ada lagi atau cukup? Cukup. Ini Kak. Ya kita tinggal menunggu tindak lanjutnya saja Pak ini Pak. Kita ya betul Pak Eko, tinggal kita tidak lanjuti nanti yang kalau sudah cukup berarti yang sudah paham berarti tinggal kita tindak lanjuti kan begitu. Oke. Saya kira cukup ya. Oke, makasih. Cukup Pak Jo, cukup. Sudah semua ada pertanyaan soalnya sudah. Terima kasih Pak As dan Bapak dan Ibu Kepala OPD Kabupaten Grobogan, Bapak dan Ibu Camat dan tim Pokja Kecamatan, dan dengan selesainya sosialisasi ini kami harapkan betul-betul bahwa nanti untuk peraturan Bupati nomor 41 tahun 2021 ini ya bisa dilaksanakan dengan pedoman Perbup ini. Dan kami yakin kalau ini nanti bisa berjalan dan berdasarkan komitmen kita bersama berjalan dengan baik, insya Allah Grobogan dalam waktu dekat ya dapat dikatakan bahwa akan lebih maju dan tentunya akan lebih hebat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu materi sosialisasi pada pagi hari ini, Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021 tentang pengembangan kampung keluarga berkualitas cukup. Dan terima kasih atas perhatian dan atas atensinya selama sosialisasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ditutup MC loh ya, belum ditutup MC-nya mana? Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, kami persilahkan untuk mengisi link daftar hadir yang tertera di kolom chat. Selanjutnya yaitu stressing oleh Kepala DP3 AKB Kabupaten Grobogan. Kepada Ibu Indartiningsih SSMM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Asisten yang sudah berkenan mendampingi kami dari awal sampai dengan selesai, dan Bapak Ibu Kepala OPD, sekaligus Bapak Ibu Camat dan lintas sektor, dan sekaligus semuanya yang hadir pada siang hari ini secara virtual mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati Grobogan nomor 41 tahun 2021. Bapak Ibu, mudah-mudahan Perbup ini yang sudah kami susun, mudah-mudahan kita bisa jalankan, bisa terapkan, dan sinergitas dengan OPD terkait kami harapkan. Seperti apa yang sudah tadi disampaikan Pak Eko, memang betul tujuan kami adalah ada sinergitas antara kami dengan OPD yang lain. Jadi kami sama-sama mendampingi desa, bagaimana desa itu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh desa, dan harapan untuk kemajuan masyarakat yang ada di desa. Dan jelas Kampung KB tidak hanya milik DP3KB, karena Kampung KB sekarang namanya adalah Kampung Keluarga Berkualitas. Ini adalah milik semua OPD, milik kita bersama. Jadi dari kita untuk kita dan semuanya untuk masyarakat. Bapak Ibu, kami berharapnya nanti saat ini kan kita baru memiliki Kampung KB 68. Kami berharap seiring waktu nanti kita mudah-mudahan nanti desa juga akan menyadari betapa pentingnya, betapa ada maknanya atau manfaatnya setelah dibentuk Kampung KB. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu Kepala Desa itu mungkin masih ragu-ragu karena mereka punya pemikiran kalau Kampung KB adalah ngentek duit, menghabiskan uang kan gitu. Tapi penyataan bukan seperti itu. Nanti kita akan edukasi, mudah-mudahan image itu tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan ini yang diharapkan oleh Bapak Kepala Desa dan masyarakat desa
dengan hadirnya kita, dengan adanya Kampung KB bisa bermanfaat untuk tumbuh kembang masyarakat, untuk tumbuh kembang anak-anak kita, nanti ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Nggih, gitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Nggih. Mau salam tapi mungkin Bapak Ibu juga belum familiar dengan salam KB nggih. Salam KB sebenarnya ada Pak, salam KB 2 anak cukup, bahagia sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Nah, ini adalah semboyan kita, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama, yang penting dididik, dibesarkan, nanti kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi sesama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami akhiri, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera untuk foto bersama. Fotonya lewat kita? Iya. Wis toh? Iya. Udah lewat laptop. Klik. Ya. Oke. Terus. Masker dengan masker. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Demikian seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Bu? Sampun Bapak Ibu. Ya. Tersul, bismillah. Sukses ya Bu, Kadis. Amin. Ini adikku ya. Ya, alhamdulillah sudah lulus Bu, pangestunya. Amin, alhamdulillah. Kita sama-sama mendukung ya. Ya. Oke. Bu, saya gubuk ini. Alhamdulillah ya Bu, insya Allah dua-dua lah semangat nanti. Oh iya, mudah-mudahan gubuk semuanya punya Kampung KB nggih, menjadi Kampung KB. Bu Suyati, Seksam Gubuk, STBM juga jalan, Kampung KB juga jalan ya. Pak. Nggih. Kita rumuskan rencana dua-dua nanti menjadi kecamatan apa? Kolaborasi STBM Ya. Kampung KB Desa Layak Anak sak piturute. Jadi Amin. Kampung KB dan kampungnya STBM kecamatan itu ya. Ya. Oke, sukses selalu, sehat. Nggih, sukses. Rencana 4 November nanti kita rumuskan antar lintas sektoral. Gubuk cerita maksudnya Nggih. Sehat biar menjadi contoh untuk kecamatan yang lain ya. Iya. Kecamatan STBM dan Kecamatan Kampung Berkualitas secara keseluruhan 21 desa di Kecamatan. Amin. Sukses Bu Sek. Mudah-mudahan Bu Kadis, siap. Pak Asisten. Siap. Ya. Amin nggih. Sekalian mohon izin ref nggih. Oke, live ya. Bu Yen sukses selalu ya. Nggih, Pak. Matur suwun nggih. Semuanya ya. Amin nggih. Teman-teman peserta sosialisasi semua. Kita live ya. Nggih.